Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video part kedua analisis risiko, kita akan melanjutkan perhitungan pada analisis risiko saham tidak sistematis. Sebelumnya kita sudah mempelajari teori tentang saham serta perhitungan saham tunggal analisis risikonya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis risiko pada saham yang portofolio, jadi gabungan yang bentuknya itu adalah tidak sistematis. Resiko portofolio itu dapat dihitung dengan cara menggunakan pendekatan varians dan standar deviasi seperti pada perhitungan sebelumnya. Yang namanya resiko diukur dengan varians dan standar deviasinya. Nah, untuk menghitung varians di sini kita harus mencari rinciannya dulu. Jadi varians itu sigma P pangkat 2 ya. Itu caranya XI pangkat 2, XI di sini adalah perbandingan, proporsi perbandingan. XI itu adalah, X itu maksudnya proporsi perbandingan saham I, dan XJ itu proporsi perbandingan saham J. Kemudian mencari sigma dari I sama sigma dari J, sigma dari I dan sigma dari J. Kemudian dikalikan juga ada probabilitas ya, ada P-nya, probabilitas, di mana P di sini adalah koefisien korelasi. Dari koefisien korelasi nanti mencari kovariannya. Nah, setelah varians ketemu, kemudian mencari standar deviasi, yaitu dengan cara akar dari variansnya. Standar deviasi di sini adalah tingkat resikonya bisa diketahui. Korelasi, cara mencarinya yaitu ada di slide selanjutnya. R atau korelasi itu adalah mencarinya dari kovarian AB dibagi dengan sigma A dikali dengan sigma B. Nah, caranya bagaimana? Nanti dilihat lagi ya. Sedangkan untuk mencari kovarian AB, itu caranya yaitu P dari AB dikalikan dengan sigma A dikali sigma B. Nah, cara mencari kovarian AB yaitu sigma PI dikalikan dengan RAI. R di sini adalah tingkat pengembalian aktual. ERA adalah expected return-nya, jadi dikurangi expected return dikalikan dengan RBI kurangi expected return dari B-nya. Nah, cara yang pertama nanti kita lihat di rumus contoh soalnya ya. Ini ada data saham A dan data saham B dengan return A dan return B, yaitu return aktualnya 20%, 15%, 18%, 21%, yang B juga dari 15% sampai 12%. Diperintah untuk mencari risiko portofolionya. Nah, cara yang pertama kita harus mencari expected return-nya, yaitu return yang aktual tadi ditambahkan semua, kemudian dibagi dengan unitnya ada berapa, karena ada 4 maka dibagi 4. Ketemulah ERA expected return A yaitu 18,5%, expected return B yaitu 16,72%. Selanjutnya kita mencari sigma A pangkat 2 dan sigma B pangkat 2 atau varian dari saham A sama varian dari saham B. Caranya yaitu return aktual dikali dengan expected return-nya, kemudian dipangkat 2. Setelah itu dijumlahkan semua, dibagi dengan unitnya itu ada berapa? Ada 4, maka dibagi 4. Di sini ketemunya adalah untuk yang A 5,25, yang B yaitu 4,187. Setelah ketemu variansnya, kemudian kita cari standar deviasinya untuk sigma A dan sigma B. Ketemulah standar deviasinya yaitu 2,29 dan 2,05%. Nah, dari situ sebenarnya bisa dilihat resiko individual dari masing-masing saham itu hanya 2,29 sama 2,05%. Selanjutnya untuk mencari kovarian dari A dan B yaitu dengan cara return aktual dikurangi dengan expected return dari A. Karena ini kovarian itu kan hubungan di antara A dan B, maka hasil dari A yang tadi ya return aktual dikurangi expected return A dikalikan dengan return dari B kurangi expected return B, kemudian hasilnya berapa. Jadi dikalikan antara A sama B, ketemulah nanti berapa masing-masing, kemudian ditotal. Setelah ditotal itu dalam bentuk persentase. Kemudian dibagi dengan 4, unitnya ada 4 ya. Ketemulah minus 4,625. Nah, setelah itu mencari R-nya. Mencari R-nya yaitu dengan cara atau korelasinya ya, maksudnya di sini mencari korelasinya yaitu dengan cara kovariannya tadi min 4,625 dibagi dengan
resiko individual dari saham A sama saham B tadi kan 2,29 sama 2,05, ketemulah negatif 0,9852. Jadi korelasi di antara saham A sama saham B itu negatif 9852. Jadi ketika saham A naik, kemungkinan saham B akan turun. Sebaliknya, ketika saham A turun, saham B akan naik karena mereka berhubungan negatif. Jadi ini merupakan hubungan yang tepat ketika kita membeli saham antara A sama B ini. Nah, dalam soal tersebut juga selanjutnya dijelaskan bahwa jika dana yang diinvestasikan adalah saham A sebesar 65%, sedangkan saham B 35%, maka resiko portofolionya hubungan antara dua saham tersebut yaitu dengan cara rumus yang pertama, yaitu pada mencari varian sama mencari yang standar deviasinya. Mencari variansinya dulu, yaitu caranya ada di rumus yang seperti sebelumnya ya. XI pangkat 2, kemudian sigma I pangkat 2 ditambah XJ pangkat 2 dikalikan dengan sigma J pangkat 2 ditambah 2 kali XI XJ kali probabilitas IJ dan sigma I sama sigma J. Bisa dilihat di sini hasil perhitungannya. Ini semua berdasarkan angka-angka yang ada di sebelumnya. Yang penting sesuai dengan rumus nanti. Negatif positifnya juga diperhatikan. Setelah ketemu variannya yaitu 0,00000625, kemudian diakarkan ketemulah 0,007912. Setelah itu dijadikan dengan persen menjadi 0,7912. Ini berarti nggak ada 1% ya, berarti resikonya sangat kecil. Jadi resiko individual yang tadinya 2 itu menjadi lebih kecil menjadi 0,7912, nggak ada 1% ya, karena mereka menggunakan saham gabungan, atau membentuk portofolio tadi, sehingga koefisien korelasi kedua saham tersebut itu mengecil. Tadinya kan 2 ya, menjadi kurang dari 1, dan hubungan antara dua saham tersebut adalah saham yang negatif, sehingga saham ini sangat cocok untuk dibeli, untuk investasi karena mereka hubungannya saling negatif. Itu tadi contoh dari perhitungannya. Nanti bisa latihan ya di slide selanjutnya. Selanjutnya kita membahas mengenai resiko sistematis. Sebelumnya tadi kita sudah membahas resiko yang tidak sistematis ya, dengan cara melakukan diversifikasi melalui portofolio saham. Untuk yang sistematis itu kita tidak bisa melakukan diversifikasi karena dia merupakan resiko-resiko yang berasal dari pasar, dari lingkungan yang tidak bisa dikontrol oleh seorang investor atau tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung risiko sistematis itu menggunakan rumus CAPM atau Capital Asset Pricing Model dengan pendekatan beta, di mana rumusnya yaitu RS atau return sahamnya yang diharapkan sekuritas sama dengan RF atau risk free rate atau resiko bebas, tingkat bebas resiko ditambah dengan beta atau tingkat resiko sistematis. Jadi beta itu adalah namanya tingkat resiko sistematis dikalikan dengan expected return di ISHG atau di pasar dikurangi dengan risk free rate-nya. Nah, nanti akan ketemu keuntungan yang diharapkan sekuritas yang layak itu berapa. Ketika memang sesuai dengan tingkat keuntungan tersebut maka bisa dibeli sahamnya, tapi kalau tidak sesuai maka jangan. Nah, ketika tadi rumus yang awal kemudian mencari beta, maka caranya tinggal RS atau tingkat keuntungan yang diharapkan dikurangi dengan tingkat resiko bebas dibagi dengan expected return atau keuntungan yang diharapkan dikurangi dengan risk free rate-nya lagi. Contohnya ya, sebuah obligasi dengan keuntungan bebas resiko yaitu 2%. Jadi keuntungan bebas risiko berarti yang RF-nya 2%, keuntungan yang diharapkan sekuritas 7% atau RS-nya berarti 7%. Kemudian keuntungan di IHSG itu adalah 8% atau ER-nya itu 8%. Hitunglah B atau risiko saham sistematisnya. Maka setelah dihitung-hitung ya dimasukkan ke rumus-rumusnya, ketemunya adalah 0,833. Tuh. Ini dalam persen ya, 0,833%, berarti tidak ada 1%. Berarti ya lumayan bagus ya risikonya, sangat kecil. Nah, cara membaca beta pada risiko ya, kalau dia itu sama dengan 1 atau mendekati 1, berarti dia itu adalah peningkatan return saham itu akan sama dengan
dengan return di pasar. Jadi saham yang diharapkan itu nanti dia biasanya akan sama dengan yang ada di pasar. Kemudian untuk yang ketika beta atau resiko saham sistematisnya itu adalah lebih dari 1, maka peningkatan return saham itu biasanya dia realnya itu biasanya lebih besar dari return yang dituliskan di pasar. Jadi disebut juga dengan resiko lebih tinggi atau dengan saham agresif. Jadi resiko dengan beta lebih dari 1 itu biasanya ketika memberikan keuntungan itu dia akan lebih tinggi dari perkiraan yang ada di pasar. Tetapi ketika terjadi kebangkrutan pun dia akan sangat tinggi. Jadi seperti hukum alam ya, risiko tinggi punya laba yang tinggi juga. Kemudian ketika beta atau resiko saham sistematisnya kurang dari 1, maka peningkatan R saham biasanya akan lebih kecil dari R yang ada di pasar. Jadi R atau return yang ada realnya biasanya kurang atau lebih kecil dari return yang ada di pasar. Nah, resikonya biasanya dia lebih rendah ya ketika betanya kurang dari 1 karena memang sahamnya merupakan saham yang defensif gitu. Contoh soalnya ini ya, ada lagi sebuah sekuritas yang memiliki expected return sebesar 0,27% per tahun memiliki nilai beta 1,2 atau nilai resiko 1,2. Nilai return bebas resiko adalah 0,06. Return IHSG-nya adalah 26% per tahun. Maka berapakah return yang diharapkan dari sekuritas tersebut dan apa langkah yang diambil? Nah, di sini jelas ya yang ditanyakan adalah return yang diharapkan atau RS-nya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus-rumusnya. Jangan lupa ketika di sini adalah menggunakan koma, maka jadikanlah koma semua. Kalau mau dijadikan persen, silakan jadikan persen semua. Tapi karena di sini kebanyakan menggunakan koma, maka jadikanlah koma semua. Sekarang kita cari RF-nya. RF-nya di sini adalah risk free rate atau yang tingkat bebas resikonya. Di sini risk free rate-nya adalah 0,06, maka tulis 0,06 ditambah dengan BS-nya atau tingkat tingkat resikonya, nilai betanya yaitu 1,2 dikalikan dengan expected return-nya yaitu 0,0, ini ya, expected return itu adalah yang ada di pasar atau IHSG itu adalah 26%, dijadikan koma jadinya 0,26 dikurangi RF-nya tadi kembali ya di 0,06, ketemulah 0,3 atau 30%. Jadi sebaiknya harga saham di pasar itu adalah memberikan keuntungan sebesar 30%. Tetapi kondisinya ternyata itu hanya 27%. Maka sebaiknya tidak membeli saham ini karena dia lebih kecil dari perhitungan RS-nya. Itu. Jadi RS ini sudah memperhitungkan beberapa resiko. Kalau misalnya tingkat keuntungannya ternyata di bawah dari perhitungan RS, maka sebaiknya tidak membeli saham tersebut. Seperti itu. Nanti silakan dicoba latihannya juga ya. Di sini mungkin mengulang kembali ya. Ada sebuah upaya untuk mengurangi resiko dari saham yang tidak sistematis, yang itu resiko-risikonya disebabkan oleh perusahaan itu sendiri ya. Itu dengan cara melakukan diversifikasi. Jadi diversifikasi di sini adalah melakukan investasi di saham dengan berbagai jenis saham dengan harapan jika ada penurunan pada satu saham akan ditutup pada kenaikan di saham lainnya, di mana resiko portofolio itu memang dipengaruhi oleh yang pertama risiko masing-masing dari saham ya, risiko individual. Kemudian yang kedua adalah proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham, jadi dari persen-persenannya ya, dan 65% sama 35% atau berapa persen. Kemudian kita juga harus memperhatikan covariance atau koefisien korelasi antara saham dalam portofolio. Hubungannya, korelasinya itu apa, negatif atau positif? Sebaiknya sih kita pilih yang negatif supaya ketika yang A naik, yang B itu akan ketika yang A turun, yang B akan naik, atau sebaliknya ketika B-nya turun, A-nya akan naik. Ketika itu hubungannya negatif. Nah, jumlah saham yang membentuk portofolio itu juga ada berapa? Itu harus diperhatikan. Nah, beberapa risiko dalam investasi sudah dijelaskan juga pada materi obligasi ya. Itu beberapa risiko itu misalnya karena risiko bisnis, yaitu resiko yang muncul karena penurunan profitabilitas perusahaan itu sendiri. Jadi memang perusahaan itu mengalami keuntungan yang terus menurun. Kemudian adalah resiko likuiditas, yaitu resiko yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Jadi dalam arti ketika kita punya saham, kemudian kita ingin menjualnya, itu bisa dijual dengan mudah nggak? Itu adalah resiko likuiditas. Ada yang mungkin sulit, jadi itu tingkat resiko likuiditasnya itu tinggi.
Tuh. Kemudian resiko tingkat bunga atau internet rate risk. Jadi ada beberapa saham yang sangat terpengaruh oleh perubahan naik turunnya tingkat bunga di pasar. Nah, saham yang kita beli itu terpengaruh nggak oleh tingkat bunga yang ada di pasar? Nah, biasanya kalau saham itu sangat terpengaruh oleh tiga hal ini ya, sebenarnya masih ada faktor yang lain yang sudah saya sebutkan di penilaian obligasi ya. Nah, ketika 3 hal ini itu sangat berpengaruh, tentu akan menjadikan saham tersebut biasanya memiliki tingkat bunga yang biasanya lebih tinggi atau memiliki dividen yang lebih tinggi. Karena kan resiko tinggi, maka bagi hasilnya pun biasanya lebih tinggi. Seperti itu. Nah, dalam keseharian kita yang namanya analisis resiko itu bukan hanya digunakan pada saat kita berinvestasi, tetapi juga ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar maupun yang kecil ya, intinya dalam perusahaan itu juga harus sering melakukan analisis resiko. Tujuannya supaya dapat memanage resiko tersebut sehingga menjadi sebuah keuntungan. Jadi membalik resiko yang tadinya kelihatannya negatif menjadi hal yang positif bagi perusahaan. Nah, terkadang suatu perusahaan itu salah dalam menentukan jenis resiko. Jadi tidak bisa membedakan ini resiko atau ini sebenarnya adalah akibat atau yang sudah terjadi, atau ini tuh sebenarnya adalah sebab persoalan yang sedang terjadi atau fakta-fakta yang sedang terjadi. Kalau resiko itu kan sesuatu yang ke depan. Nah, kita harus bisa membedakan antara sebab, resiko, dan akibat. Sebab itu apa sih? Sebab itu adalah fakta, persoalan yang sedang terjadi, sesuatu yang jelas. Sedangkan resiko itu apa sih? Resiko itu ketidakpastian yang bisa terjadi dan biasanya bersifat penting, sesuatu yang bisa direncanakan di besok harinya dan belum terjadi. Jadi kalau sebab itu sedang terjadi saat ini, kalau resiko itu akan terjadi. Kemudian akibat itu adalah hal yang mungkin terjadi atau sudah terjadi, jadi mungkin sedang terjadi atau sudah terjadi dan memiliki dampak pada tujuan. Jadi sudah terjadi atau mungkin sedang terjadi tapi sudah memiliki dampak. Tuh. Nah, terkadang dalam perusahaan itu tidak bisa membedakan mana sebab, mana mana yang dimaksud dengan resiko, mana yang dimaksud dengan akibat. Nah, di sini saya punya beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa ini nih apa sih, ini tuh sebab atau ini akibat atau ini sebuah resiko. Nah, yang pertama contohnya adalah benar sekali proyek yang dikerjakan itu sulit. Nah, ini masuk apa? Kalau berdasarkan analisis saya, ini masuk dalam sebab karena ini itu sedang terjadi. Jadi ini sedang terjadi berupa fakta yang jelas bahwa proyeknya itu sulit. Kemudian yang kedua yaitu benar sekali susah menemukan persetujuan penandatanganan proyek. Jadi ini sudah terjadi dan ini menjadi sebuah fakta yang jelas. Susah menemukan persetujuan penandatanganan proyek. Jadi itu sebab ya. Kemudian yang ketiga yaitu mungkin saja kita kecelakaan. Jadi ini adalah sesuatu yang hal yang sudah terjadi atau mungkin sedang terjadi, tapi sudah ada dampaknya kelihatan. Mungkin saja itu menjadi kecelakaan. Kemudian mungkin saja kita terlambat. Nah, mungkin saja kita terlambat. Di sini berarti ada dampaknya, terlambat. Maka dia termasuk ke dalam akibat. Kemudian yang kelima, proyek yang dilaksanakan di tempat terkecil. Di sini belum ada dampaknya ya, tapi ini ada info dilaksanakan di tempat terkecil, berarti dia sedang dilaksanakan. Berarti dia termasuk dalam sebab. Kemudian yang keenam, suku bunga mungkin akan turun. Di sini belum ada dampak untuk diri kita tuh nggak ada, untuk perusahaan itu nggak ada. Di sini cuma ada kemungkinan akan turun. Kalau yang 3 sama 4 itu kan mungkin, tapi ada dampak ke kita, kecelakaan, terlambat, itu kan dampak ke kita.
Tapi kalau suku bunga akan turun, itu kan belum ada dampak ke kita. Misalnya kita tabungannya jadi berkurang atau apa gitu. Nah, karena ini belum ada dampak, tetapi ada kejadian kemungkinan yang akan datang, berarti ini termasuk dalam resiko. Itu poin 1 sampai 6 ya. Pesan dari saya terkait pembelajaran analisis resiko, intinya melakukan kesalahan itu adalah alamiah dan bagus untuk belajar. Jadi jangan takut untuk melangkah walaupun nanti menghasilkan suatu kesalahan ya. Tapi yang merupakan suatu kebodohan adalah ketika melakukan kesalahan yang sama. Jadi udah tahu ini akhirnya berdampak negatif, terus dilakukan lagi. Nah, itu adalah hal kebodohan. Maka itu perlu adanya manajemen resiko. Ketika memang itu dampaknya negatif, maka di kemudian hari jangan diulangi lagi. Kemudian yang kedua adalah semua orang itu melakukan kesalahan. Yang terpenting bukan menyalahkan yang sudah terjadi, tetapi belajar dari kesalahan yang terjadi untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Kemudian yang ketiga pesan saya, analisis resiko kalau dilakukan untuk sendiri itu dampaknya kecil. Tetapi ketika analisis resiko ini dilakukan bersama untuk tujuan bersama, maka dampaknya besar dan lebih bersinergi. Jadi kalau untuk organisasi, untuk sebuah perusahaan itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bersinergi dan bermanfaat bagi semua orang. Demikian materi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.